Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you? My name is Yogi Hastuti. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang agak berbeda karena menyikapi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Kemarin seperti yang sudah kalian tahu bahwa terutama di kelas 11 bahwa akun G Classroom kita dibajak ya, kalau boleh dibilang begitu, karena ada mereka yang tidak bertanggung jawab menyebarkan kode kelas Google Classroom ke dalam media sosialnya. Nah, oleh karena itu, maka saya akan mencoba memberitahu ke kalian sebenarnya bagaimana sih komunikasi kita melalui media sosial. Ya, memang ini tidak ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan, tetapi saya rasa seharusnya kalian memahami ini. Kenapa? Karena akhirnya banyak pihak yang dirugikan. Kalian bolak-balik WA dan segala macamnya untuk hal-hal yang tidak perlu diperlukan. So, saya akan mencoba sedikit menguraikan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial. Seperti yang sudah kalian pahami bahwa zaman kalian ini sudah banyak banget media sosial yang kalian gunakan, platform media sosial baik itu untuk berkomunikasi, mencari teman, atau bahkan untuk belajar. Di sini kita writer itu kan penulis ya, artinya ya kita yang akan men-share, akan memberikan kepada orang lain informasi yang diperlukan kepada orang. Artinya kita yang memberikan informasi kepada orang-orang. Nah, kemudian di media sosial kita bisa follow, kita bisa share dan segala macamnya. Mendekatkan yang jauh ya. Jadi basically keuntungan media sosial adalah mendekatkan orang-orang yang jauh dengan kita. Tetapi apakah kita bijaksana menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi kita? Nah, pentingnya media sosial itu yang pertama adalah mendapatkan ilmu dan informasi ya. Mendapatkan ilmu dan informasi. Yang kedua adalah wadah untuk menebarkan dan mengartikulasikan pikiran-pikiran. So whatever you feel, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rasa, kalian bisa tuangkan ke dalam medsos. Cuma pertanyaannya apakah hal itu bijaksana? Oke. Dan yang ketiga adalah sebagai hiburan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangannya, banyak sekali. Bayangkan Pinterest saja sudah ada 20 juta pengguna. Kemudian Twitter itu ada 241 juta pengguna. Facebook itu lebih 1 miliar penggunanya. Instagram itu 200 pengguna. Apalagi nih, Google Plus, tapi sekarang Google Plus sudah nggak ada ya, 540 juta pengguna. Dan LinkedIn ada 300 juta pengguna. So, hampir semua orang di seluruh dunia ini menggunakan media sosial. Tidak hanya yang dipaparkan di sini, kalian juga pakai WhatsApp, apalagi yang belum ada Line, sekarang ada Telegram, kemudian ada Lakshut ya, dan yang lain sebagainya. Bahkan di kita platform pembelajaran kita menggunakan Google Classroom yang basically itu juga adalah media sosial. Nah, kemudian bagaimana cara berkomunikasi efektif dalam media sosial? Yang pertama adalah berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah di pihak komunikan yang dapat menguntungkan. Dan yang terakhir adalah pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Nah, artinya komunikasi menggunakan media sosial penting sekali atau sangat erat hubungannya dengan bahasa yang kita gunakan. Nah, 2 hari belakangan ini, sebenarnya sih nggak 2 hari, selama PJJ ini saya dibanjiri dengan pesan-pesan yang sebenarnya it's okay ya, artinya bertanya nggak masalah. Cuma permasalahannya adalah kalian menanyakan sesuatu yang sudah jelas-jelas dibahas gitu. Nah, kemudian hambatan komunikasi. Nah, ini ada perbedaan status efek, bahasa, perbedaan cara pandang, perbedaan budaya, lingkungan fisik, gangguan pada media, atau tidak ada respon. Nah, yang saya inginkan sebenarnya adalah ketika kalian mendapatkan informasi, ketika kalian mendapatkan WA, ini kita bicara dalam konteks sekolah ya, Nak ya. Apapun yang kalian isi
dan kode, kemudian password yang kalian dapatkan selama pembelajaran berlangsung, entah itu password kalian, entah itu kode kelas kalian di Google Classroom, atau bahkan link WhatsApp kalian, link Telegram kalian di sekolah, itu adalah sebenarnya sesuatu yang privacy, sesuatu yang private. Sesuatu yang private itu hanya dibagikan kepada orang-orang yang memang seharusnya mendapatkan privasi itu. Tidak dibagikan ke semua orang, apalagi sampai ditaruh di media sosial, kemudian media sosialnya dibuat publik gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Seperti yang kemarin kejadian, bahkan sampai sekarang pun siswa yang mempublikasikan itu tidak menghubungi saya, atau bahkan tidak minta maaf. But it's fine lah. Saya nggak mikirin 1-2 siswa yang aneh seperti itu. Tapi yang saya pikirkan adalah seluruh siswa SMA Negeri 83. Akhirnya kan tidak nyaman. Kalian dapat komen-komen yang aneh dan segala macamnya. Ngelihatnya juga nggak enak, ya kan? Ngelihatnya juga nggak enak. So penting sekali bahwa apa yang kita dapat di sekolah, isian-isian itu hanya di-share, hanya dibagikan kepada mereka yang memang membutuhkan, yang memang terkait dengan pesan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dari kejadian itu, dari kejadian itu kemudian akan wali kelas kalian share, memberikan informasi terkait dengan apa yang harus kalian lakukan. Karena ketika kejadian itu kan akun yang tidak terafiliasi dengan akun dinas saya remove ya. Kemudian sudah diberikan pengumuman bahwa apa yang harus kalian lakukan ketika nama kalian di remove misalkan. Nah, sudah dijelaskan. 1 poinnya adalah kalau punya akun dinas tapi lupa password, hubungi Pak Hafid. 2, kalau tidak punya akun, masih nomor 1. Kemudian setelah menghubungi Pak Hafid, hubungi Miss Yuji dengan format bla bla bla. Kemudian yang poin kedua, kalau tidak punya akun dinas, hubungi Miss Yuji dengan format bla bla bla. Yang ketiga, kalau sudah menyerahkan akun emailnya tanpa menunggu balasan, kalian cek inbox. Kemudian yang keempat, apabila pesan tidak sesuai dengan format, maka tidak akan dijawab. Kayak begitu kan? Ya, harusnya kalau begini caranya, kalian baca dulu teliti apa yang harus kalian lakukan. Even pun kalian memberikan format ke admin, tidak informasi itu di copy plug, kemudian cuma kamu tambahin nama kamu, kelas kamu, sama alamat email kamu merasakan nggak kesulitannya admin saya dan Pak Hafid ini untuk ngereset berbarengan kalian yang masuk ke kami, kemudian nambahin satu-satu, sementara kalian nggak cek inbox kalian sudah masuk atau belum invitationnya, dan itu WA-nya diulang berkali-kali sampai benar-benar saya tidak menjawab WA yang memang sudah disepakati tidak akan dijawab kalau tidak sesuai dengan format yang ada. Ya, itu kejadiannya kemarin. Saya inginnya kalian itu ketika mendapatkan informasi, maka informasinya itu dibaca dengan baik, dibaca dengan jelas, ya, dibaca dengan baik, dibaca dengan jelas. Kemudian ikuti informasi, ikuti langkah atau prosedur yang diminta di situ. Tidak buru-buru langsung WhatsApp, tidak buru-buru langsung menginbox. Ini sudah mengirim beberapa kali email, tidak satu pun emailnya diperiksa. Malah mengirimkan alamat email lain, alamat email lain, alamat email lain. Bahkan ada yang ketika ditanya masalahnya apa, masalahnya saya tidak masuk Google ini. Kan sudah dikasihkan info kayak gini. Saya sudah bilang sama Bapak kalau begini-begini. Kan saya sudah bilang sama Miss kalau begini-begini. Oh God, are you asking for help? Bayangkan kamu minta bantuan kan ya? Kenapa jadi ngotot? Oke. Nah, kemudian ada kejadian lagi. Saya pernah di WA begini bunyinya. Miss, bagi nomor WA-nya ibu ini, saya lupa ibu siapa. Bagi nomor WA-nya ibu ini dong, gitu. Bayangkan. Itu kan ngaruh ya di perbedaan status itu. Saya bilang, "Hi, you are not talking with your friends." Kamu nggak bicara dengan teman kamu. Ya, jadi ketika kamu menghubungi guru, nggak semua guru itu tahu nomor kamu, nak. Nggak semua guru itu nge-save itu nomor kamu. Bayangkan kalau saya punya murid 600-an hanya di tahun ini saja, belum tahun yang lalu saya sudah 18 tahun hampir ngajar di SMA 83. Bayangkan kalau murid saya demikian banyak, saya nggak akan mungkin save nama kamu satu persatu. So, setiap kali kamu menghubungi
Bapak Ibu guru kamu, tolong gunakan format yang baik. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, atau kalau yang non muslim, selamat pagi. Jelaskan nama kamu. Nama saya ini siapa, dari kelas ini. Saya kirim pesan ini untuk menanyakan, baru gitu setelahnya terima kasih, wassalamualaikum. Kayak gitu. Ini enggak. Nah, itulah kenapa akhirnya saya bikin video ini. Supaya apa? Karena saya mau komunikasi di antara kalian, di antara saya berjalan, bukan cuma saya dan guru-guru kalian, berjalan baik dan lancar. Itu yang penting. Kenapa? Karena kalau kan ribet nih PJJ ini, bukan kalian aja yang ribet, nak. Kami guru-guru juga ribet ngajar PJJ. Cuma kan harus diperbaiki, kamu juga harus dapat hak kamu dengan baik. Guru-guru juga bisa mengajar dengan baik. So kita patuhi aturan yang ada. Oke, supaya kalian tidak merasa dirugikan, kami pun tidak merasa dirugikan. So, supaya PJ-nya berjalan baik dan lancar, karena basically memang enak belajar di sekolah, ketemu langsung, bertanya-tanya langsung kan. Dan saya kan nggak perlu ngadepin 600 siswa dalam satu kali pertemuan. Ini kan enggak. Ya kan, semua guru kan menghadapi sama. Iya nggak? Di sekolah biasa yang harusnya absensi biasanya jadi kewenangan piket, kan sekarang jadi kewenangan wali kelas. Kalian yang absensinya cuma dituliskan piket atau hanya guru, sekarang semua orang minta absensi. Iya kan? Semua orang minta online. Kamu bilang, kok nggak paham banget sih, kuota kan lagi habis. Sama, nak. Kan yang perlu kuota bukan cuma siswa aja, guru juga harus pakai kuota kan. So, supaya ada understanding di antara kita saling memahami, semua berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, saya minta kalian mematuhi aturan yang ada supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah mutlak dimiliki. Di sini bukan setiap pegawai perusahaan ya, tapi setiap orang. Ya, apakah komunikasi yang baik itu clear, jelas? Sampaikan pesan, pastinya informasi jelas dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Ya. Yang kedua adalah concise, singkat, padat, gak perlu bertele-tele. Oh ya, saya paling nggak suka bilang gini. Ada yang WA begini, Assalamualaikum Miss, kirim. Saya mau bertanya Miss, kirim. Nggak perlu kayak begitu. Ya, jadi langsung aja dipadatkan aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa dari kelas 12 IPS berapa. Tujuan saya mengirimkan pesan ini adalah bla 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 bla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas. Dalam satu sekali kirim pesan, tidak diputus-putus ya. Karena nggak semua orang punya waktu untuk balas satu lagi itu bikin penasaran ya. Nah, itu singkat padat ya. Sampaikan pesan dengan singkat, ringkas, padat, tidak bertele-tele. Kemudian konkret. Pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang konkret, nyata, bukan sesuatu yang abstrak, you know. Terus kalau nggak bisa begini gimana, Miss? Gitu. Sementara masalahnya aja kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu masalahnya, gimana kita bisa menyelesaikan masalahnya? Ya kan? Correct. Informasinya benar, nggak nyebarin hoax. Ya. Yang kelima adalah coherent, masuk akal. Ya. Jangan nanya yang aneh-aneh, jangan nanya yang tidak masuk akal. Miss, rumahnya si ini di mana, Miss? Ya nggak tahu lah. Cuman nggak masuk akal. Ya. Complete, lengkap. Itu tadi ya, jangan dipotong-potong supaya pesannya terterima dengan baik. Kemudian courteous, sopan, sampaikan pesan atau informasi dengan cara yang sopan dan siapapun dengan cara benar. Nah, kemudian ingat nak, ketika menuliskan nama, saya tulis di sini ya, misalkan nama kalian, nama saya Wiji Hasusi, saya akan tulis begini, huruf besar, ya W-nya huruf besar, begini, ya. Nah, ini saya masih lihat di absensi, semuanya huruf kecil. Oke, jadi seperti ini. Kemudian jalan, kebun bawang, gitu kan? Ini semua huruf kecil. Kemudian pastikan kapan kalian menggunakan titik, kapan kalian menggunakan koma. Karena titik koma itu sangat berpengaruh. Ya, belajar berkomunikasi yang baik, belajar bahasa yang baik, ya, sehingga kemampuan berbahasa juga akan mendukung masa depan kalian. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.